Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, masih ketemu lagi bareng aku Melva Etika. Di video kali ini kita masih akan membahas materi bab 1 mengenai operasi dasar komputer, yaitu tentang jenis-jenis komputer, mengenal bagian-bagian desktop, dan aspek ketiga penggunaan komputer. Sebelum video pembelajaran ini kita mulai, jangan lupa untuk selalu dukung aku, support aku dengan cara subscribe channel ini, like, komen, dan share semua video aku ke sosial media yang kalian punya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan pertama mengenai jenis-jenis komputer. Perangkat komputer sekarang ini semakin dibutuhkan oleh manusia. Hal ini menjadikan perangkat komputer dari masa ke masa berkembang menghasilkan berbagai macam komputer. Dari ukuran yang kecil, medium, dan besar sesuai dengan fungsinya karena kebutuhan tugas, pekerjaan, ataupun hanya sebagai hiburan saja. Komputer juga semakin banyak jenisnya dari masa ke masa. Jenis-jenis komputer bisa kita bedakan berdasarkan kriteria, fungsi, dan fisiknya. Berikut ini merupakan jenis-jenis komputer antara lain: superkomputer, mainframe atau komputer besar, mini komputer atau komputer kecil, personal komputer atau PC, laptop, notebook, netbook, dan komputer mobile. Superkomputer adalah jenis komputer yang memiliki kecepatan proses paling hebat. Contoh kecepatan dan kehebatan superkomputer ini, pada tahun 2004, IBM telah menyelesaikan proyek superkomputer Bluestorm dengan kecepatan 20 triliun instruksi per detik. Mainframe atau komputer besar adalah komputer yang sangat besar yang berfungsi menangani pemrosesan data dengan volume yang sangat besar. Mini komputer merupakan mesin bayar yang powerful. Mini komputer sering juga disebut dengan sistem mid-range. Selanjutnya, personal komputer atau PC adalah komputer yang sering digunakan untuk menyelesaikan tugas personal. PC biasanya diletakkan di atas meja kecuali CPU. Karena kegunaan dan sering digunakan sebagai komputer perseorangan, maka komputer jenis ini disebut komputer pribadi atau personal. Selanjutnya, laptop. Laptop merupakan komputer portable yang berukuran relatif kecil dan ringan dengan menggunakan baterai sebagai sumber dayanya. Laptop bisa dibawa kemana-mana dengan menggunakan tas. Fungsi laptop hampir sama dengan fungsi PC, hanya saja ukurannya lebih ringan dan lebih hemat daya. Selanjutnya, notebook merupakan perkembangan dari teknologi laptop yang dibuat dengan ukuran lebih kecil lagi dan lebih tipis dengan ketebalan yang mirip dengan buku kecil atau note, sehingga dipakailah istilah notebook. Notebook biasanya mempunyai layar 10 inci atau lebih kecil dari ukuran tersebut. Selain notebook, juga ada netbook, yaitu komputer yang memiliki jenis sama dengan notebook, tetapi memiliki ukuran lebih kecil dan memiliki spesifikasi hardware yang lebih rendah. Oleh karena itu, terdapat beberapa fitur yang dihilangkan. Selanjutnya adalah komputer mobile. Komputer mobile adalah semua jenis komputer yang dapat digenggam dengan tangan dan mudah dibawa kemanapun, atau portable. Contoh beberapa jenis perangkat mobile ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, komputer tablet. Ini merupakan komputer portable yang sama seperti laptop. Namun, kedua perangkat ini mempunyai perbedaan dalam segi performa dan penggunaannya. Perbedaan yang tampak jelas adalah komputer tablet tidak memiliki keyboard dan menggunakan keyboard virtual yang dapat digunakan melalui sentuhan jari pada layarnya. Selanjutnya adalah e-reader.
atau yang sering juga disebut dengan e-book. Karena perangkat ini menyerupai komputer tablet, tetapi dirancang untuk digunakan membaca buku digital atau e-book. Selanjutnya adalah smartphone. Merupakan jenis ponsel yang lebih andal. Selain memiliki fitur dasar yang sama dengan ponsel biasa, seperti panggilan telepon, pesan suara, dan teks, smartphone juga dapat terhubung ke internet atau melalui Wi-Fi atau data seluler untuk mengecek email, browsing, bahkan belanja online. Kebanyakan dari smartphone menggunakan layar sentuh. Dengan demikian, user akan mengetik melalui keyboard virtual yang dapat disentuh pada layar. Fitur-fitur standar yang lainnya adalah kamera digital resolusi tinggi, serta dapat memutar berkas musik dan video digital. Pada saat ini, kebanyakan orang menggunakan smartphone sebagai pengganti laptop, pemutar musik digital, dan kamera digital yang dapat dipakai hanya dari satu perangkat saja. Pembahasan selanjutnya mengenal bagian-bagian desktop. Desktop merupakan tampilan awal pada saat dimulainya sistem operasi. Kita bisa memulai semua yang akan dikerjakan dari desktop ini. Berikut merupakan bagian-bagian yang terdapat di dalam desktop dengan menggunakan operating system Windows. Yang pertama adalah icon. Icon disebut juga dengan shortcut, yang merupakan sebuah link dari sebuah program yang terinstal di komputer yang berada di desktop. Icon tidak hanya ditempatkan di desktop, tetapi juga bisa disimpan di dalam folder, start menu, dan di tempat lainnya. Yang kedua adalah wallpaper atau desktop background. Wallpaper disebut juga desktop background atau latar belakang desktop, merupakan sebuah gambar tampilan yang terdapat di desktop. Kamu juga bisa memasang gambar foto menjadi wallpaper di desktop. Ada banyak sekali wallpaper yang dapat digunakan pada komputer. Yang ketiga adalah start menu. Start menu merupakan pintasan dari seluruh aplikasi yang ada di dalam komputer. Selain menu pintasan aplikasi, start menu juga berisi fitur-fitur yang terdapat di Windows, misalnya Control Panel, Run Help and Support. Start menu dapat diakses dengan klik logo Windows di pojok kiri bawah atau dengan tombol Windows yang terdapat di keyboard. Yang keempat adalah taskbar, yang merupakan panel bawah yang berisi seluruh aplikasi yang sedang dijalankan serta pintasan aplikasi. Selain dari keempat di atas, ada juga yang dimaksud dengan file atau Windows Explorer, yaitu jendela yang berisi seluruh data yang terdapat di dalam hard disk komputer, dari file Windows, file musik, foto, dan data lain yang dimasukkan ke dalam komputer. Yang selanjutnya adalah disk drive atau device storage. Ketika kita mengakses jendela disk drive pada monitor, kita juga dapat melihat beberapa partisi di hard disk drive. Di bawahnya terdapat beberapa device yang terbaca, seperti DVD RW, flash drive, USB phone, dan virtual disk. Selanjutnya adalah browser. Jendela browser adalah sebuah aplikasi yang memudahkan kita berselancar di dunia internet. Melalui browser, kita bisa mendapatkan hal-hal yang ingin kita ketahui atau untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ada banyak sekali jenis browser yang dapat kita temui di dalam sistem operasi Windows. Selanjutnya adalah aspek ketiga penggunaan komputer. Komputer memiliki dampak positif bagi kehidupan manusia dan teknologi. Selain itu, komputer juga dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi penggunanya apabila tidak digunakan dengan benar dan sesuai prosedur. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan aspek yang harus menjadi perhatian setiap kita melakukan kegiatan, termasuk ketika kita bekerja dengan komputer. Pengguna komputer dapat menderita nyeri kepala, nyeri otot, nyeri pergelangan tangan, leher, punggung, dan pinggang bagian bawah, bahkan gangguan penglihatan. Hal tersebut dikarenakan posisi tubuh, posisi peralatan komputer, pencahayaan ruangan, dan kondisi lingkungan sangat mempengaruhi kesehatan.
keselamatan, dan kenyamanan saat bekerja dengan komputer. Berikut ini beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari risiko bekerja dengan komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengatur posisi tubuh saat bekerja dengan komputer sehingga merasa aman dan nyaman. Posisi kepala dan leher. Pada saat bekerja dengan komputer, posisi kepala dan leher harus tegak dengan wajah menghadap langsung ke layar monitor. Posisi leher tidak boleh membungkuk atau menengadah karena hal tersebut dapat menyebabkan sakit pada leher. Posisi punggung saat menggunakan komputer harus tegak dan tidak miring ke kiri atau ke kanan, tidak membungkuk dan tidak bersandar terlalu miring ke belakang. Untuk mendapatkan posisi tersebut, sebaiknya ditunjang dengan tempat duduk yang baik dan nyaman. Selanjutnya adalah posisi pundak. Posisi pundak jangan terlalu terangkat dan tidak terlalu ke bawah. Jika otot-otot di bahu masih tegang, berarti posisi pundak belum benar. Selanjutnya posisi lengan dan siku. Posisi lengan yang baik adalah apabila kita bisa mengetik dan menggunakan mouse dengan nyaman. Biasanya posisi lengan yang baik adalah jika tangan berada di samping badan dan siku membentuk sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Selanjutnya posisi kaki. Pada saat menggunakan komputer harus dapat diletakkan di lantai atau sandaran kaki dengan seluruh tapak kaki menyentuh lantai dan siku yang membentuk sudut tidak kurang dari 90 derajat. Yang kedua, mengatur perangkat komputer dan ruangan sehingga memberi rasa nyaman dan aman. Yang ketiga, jangan menahan-nahan buang air kecil karena terlalu asik bekerja dengan komputer. Yang keempat, sesekali gerakkanlah badan untuk mengurangi ketegangan otot dan pikiran. Dan yang terakhir, sesekali alihkan pandangan keluar ruangan untuk relaksasi mata. Berikut ini merupakan bagian-bagian komputer yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Yang pertama adalah monitor. Monitor komputer pada umumnya menggunakan tabung gambar atau CRT yang dapat memancarkan intensitas cahaya cukup tinggi untuk diterima oleh mata manusia. Oleh karena itu, bagian dari perangkat ini harus memiliki layar anti radiasi agar mata terhindar dari kerusakan. Nah, untuk mengurangi keluhan pada mata, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, letakkan monitor sedemikian rupa di ruangan sehingga layar monitor tidak memantulkan cahaya dari sumber cahaya lain. Yang kedua, letakkan monitor lebih rendah dari garis horizontal mata agar tidak menengadah atau menunduk. Yang ketiga, atur cahaya monitor agar tidak terlalu terang dan gelap. Dan yang terakhir, sering-sering mengedipkan mata untuk menjaga mata tidak kering, sesekali memandang jauh keluar ruangan. Yang kedua adalah CPU atau Central Processing Unit, yaitu bagian dari perangkat komputer ini tidak boleh langsung bersentuhan dengan tangan atau basah karena aliran listrik yang ada pada CPU dapat menyengat manusia. Yang ketiga adalah kabel komputer. Kabel komputer harus dihindarkan dari air karena dapat menyebabkan hubungan singkat atau korsleting, dan hubungan singkat ini dapat mengakibatkan kebakaran. Selanjutnya, keyboard. Posisi keyboard merupakan salah satu faktor penyebab nyeri otot dan persendian. Penyebab nyeri otot dan tulang yang disebabkan oleh keyboard adalah penggunaan jari-jari tertentu saja dalam waktu yang lama. Hindari tumpahan air pada keyboard yang dapat menyebabkan keyboard error atau rusak. Keyboard berlumut kekuning-kuningan dan arus pendek. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang materi lanjutan mengenai operasi dasar komputer. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke sosial media yang kalian punya. Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.